Gimana Mas? Ya, bagus. Dikerjain sama sinyal. Iya iya, kerjaan sama sinyal Bang. Dikerjain. Kita bisa mulai aja. Ayo ayo. Ah, Sip. Oke, sebentar. Assalamualaikum Bang Rian Kyoto. Waalaikumsalam Mas Henry. Apa kabar Mas? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Henry ini Hmm, gimana? Alhamdulillah baik dan masih pusing dengan pandemi. Tapi pencipta lagu nggak ngaruh kali ke pandemi. Soalnya di rumah kan, cipta lagu kan? Malah lebih produktif mungkin ya. Iya, betul. Soalnya banyak di Setuju. rumah, akhirnya ide-idenya muncul. Atau ngomong-ngomong Ya. ada ceritain lagu tentang pandemi? Enggak, biarkan yang lain-lain aja Mas. Aku ciptain lagu yang lain aja. Dan selalu bertema cinta. Dulu cuman pernah jadi juri aja untuk lagu-lagu yang COVID awal-awal kan. Ya, saya dengar tuh. Habis itu orang bilang, Rian bikin, janganlah, bilang biarin aja lah. Yang lain-lain yang muda-muda kan banyak. Kita bikin ciptain lagu yang kebiasaan, karena banyaknya order dari yang lain-lain juga masih tetap Mas Henry. Oke. Bang Rian, saya kenal dengan sendiri lagi Chris ya. Ya, Kembalinya Novia Kolopaking. ya, Emosi dan emosi yang dibawain sendiri betul. kan? Ya, betul. 90-an kalau nggak salah ya. 90 itu emosi 89. 89. Hmm. Sampai sekarang ada berapa karya? Berapa lagu? Karya sudah banyak Mas, sudah ratusan, Mbak, di atas 300, 400 lah. Hitsmaker ini. Yang pasti gini Mas Henry, Hmm. artis Indonesia yang sudah menyanyikan lagu saya 132 artis Indonesia. Oh, Ada ada Ermi Kulit, ada Chrisye. hampir semua. Banyak. Andi Meriam Matala, Tahiti Kusendang, si Betaria, Bruri, hampir semua. Dan dulu Termasuk ternyata kan belakangan, lebih ke pop jazz ya? Enggak? tergantung. Kadang-kadang mereka minta, Mas Rian bikin yang begini dong, bossa nova, kita bikinin. Kita Ah. tapi kalau macam Krista kan kita tahu nih taste-nya Krista gimana. Kan dibawa sama Noah lagi tuh kan. Oh, oh, Hmm. berarti bukan lagunya ready dulu, baru dikasih ke mereka, atau Oh, via request dulu? enggak. Mereka request dulu. Dia panggil kita, Rian tolong bikinin terusnya. Ada beberapa yang saya sengaja mencipta, misalnya gini, awal-awal kita sudah tahu dengan Chrisye ya pada zaman itu kan, saya tahu tuh suaranya arah kemana. Itu saya ciptain sendiri. Tapi kalau ada penyanyi-penyanyi baru, ya kan, itu kan datangnya order dari mereka. Kecuali ada beberapa lah, kayak Novia Kolopaking tidak. Itu saya bikinkan sengaja, saya kasih sama produser musika waktu itu Ibu Acin, Aha. ya kan. Dia bilang, kamu yakin? Saya yakin dengan penyanyi baru. Akhirnya berhasil. Berarti urusannya dengan produser atau Bu Acin langsung atau ke penyanyi? Seringnya? Oh, ke produser. Kalau pada masa-masa itu, produser semua menentukan. Oke. Dan penjualan, maksudnya paling hits karyanya yang mana? Banyak sih ya. Paling hit, begini, ada Ermi Kulit dan Pasrah ya. Pasrah yang lama kurasa, ya betul. tepinya hati, oke. Di mana lagi, kemana lagi harus kecari tempatmu. Tanpa dirimu itu ada kembali tadi Novia Kolopaking. Ada Cinta Jangan Kau Pergi. Sheila Majid. Sheila Majid. Ada sendiri lagi Chrisye yang kembali Noah. Mengapa, oh mengapa kau tinggalkan diriku. Ada Trio Libels, Cinta Pertama, Cintailah Diriku. Ada Denny Malik. Denny Malik yang mana tuh?
Putri Oh, Impian. Putri Impian, ya ya. Ya. Terus banyak Mas, aku jadi kalau tiba-tiba gini aku bisa lupa. Ada belakangan aku kasih sama si itu bagus sekali sama si Siti Nurhaliza, judulnya Tahta Dunia. Oh ya, Itu tahu. 2020 ya. Aha. Itu. Dan belakangan Lita lah, Lita itu memang aku banyak sekali lagu untuk dia karena itu udah lama bikinnya, tapi belum selesai sampai sekarang. Nah, Oke. kemarin ada satu yang aku bikinkan video klip yang apa adanya, yang memenuhi ini dia juga lah, dia bilang kayak gini aja aku deal, dibilang setuju. Nah, Mhm. begitu aku publish, aku terima kasih juga nih sama Ariel Noah sudah mensupport aku ya. Aha. Si Rian Demasif sudah mensupport juga, Anang Hermansyah sama juga, terus Egi keyboardis ya kan, Aegai, terus Imanin. Oh ini teman-teman begitu nih mensupport semua nih ya kan. Nah sebetulnya banyak sekali mau aku ini, tapi aku pikir ya udahlah cukup itu dulu, nanti kan masih banyak lagu-lagu yang lain gitu loh Mas Henry. Ahahaha. Dan Bang Rian saya lihat kalian lagi di studio tuh. Punya Ini studio rekaman studio juga. Iya. Jadi langsung bikin lagu dengan musik sekalian mungkin. Sekarang aku bikin musik sendiri, Mas. Ada beberapa juga kadang-kadang aku pikir ini kayaknya perlu teman yang ini main, tapi kadang-kadang ini kayaknya gua aja lah sendiri gitu. Ada gitu-gitunya lah. Mood juga sih, Mas Henry. Dan ada sekian banyak lagu dan banyak juga yang hits dengan penyanyi-penyanyi yang ratusan juga ngebawain. Pernah nemu nggak sih ada lagunya menurut Mas Rian lagunya keren, ternyata penyanyi nggak ngedukung, atau sebaliknya lagunya bagus banget, sayang lagunya kurang gitu, penyanyinya bagus, atau sebaliknya? Begini, ini paling sering terjadi nih ya, adalah ketika saya memberi lagu, produsernya suka. Oke. Ini enak banget nih Rian, kita kasih penyanyi, begitu penyanyi dia kasih, dia yang mood dengan lagu itu, dia bilang gue suka banget. Begitu dikasih penyanyinya, dia bilang apa Mas Rian, kok nggak enak sih penyanyi aku nyanyinya, enakan kamu Rian, dia bilangnya. Aku bilang ya jangan, harusnya aku yang ngederek Mas ya, harusnya serahkan ke aku. Kalau dipegang yang lain mungkin akan jadi lain, dia nyawanya kan mereka nggak tahu. Ya. Nah sekarang begitu, makanya aku bilang kalau lagu aku tolong aku yang ngederek ya kan, karena nyawanya yang paling persis tahu ya aku gitu. Oke. Paham. Berarti pernah nemuin juga dong ya yang saya bilang tadi. Pernah lah, kita tidak sebut nama, ada ketemu kali ya. Lagunya bagus tapi penyanyinya tidak support, atau sebaliknya. Iya, banyak. Makanya belakangan lagu itu aku tarik lagi, aku bikin new arrangement, aku cari penyanyi yang pas dan ternyata pas. Tapi kita nggak usah sebut-sebut lah ya. Yang mana lagu yang artinya bisa seperti itu. Karena begini, terkadang nih Mas Hen, terkadang penyanyi ini dia mendengar, wah enak loh lagunya, dia lupa bukan leher dia gitu loh. Oke. Ya kan? Paham. Ya, jadi saya selalu bilang, yang kau suka lagu itu belum tentu kau punya range. Nafasnya aman di situ. Iya, itu dia. Itu yang terjadi. Belum lagi aransemen kan ada. Ya, tentu adalah hal-hal seperti itu yang terjadi. Di dalam recording ada begitu. Oke. Terus gini Bang Rian, nemu juga dong lagu yang mungkin menurut Bang Rian lagunya biasa tapi dinyanyikan sama penyanyi yang lebih bagus. Contoh mungkin Krisya kali ya. Nah, ya. Ini saya jawab nih. Ini seru nih. Ada contohnya mungkin lagunya menurut Bang Rian biasa aja, ternyata dibawain sama Krisya jadi makin luar biasa. Ini saya ceritain nih. Ini fakta nih. Dulu lagu sendiri lagi itu, ya, itu bukan saya bikinin buat Krisya sebetulnya. Tahu saya bikinin buat siapa? Buat Dian Piscesa. Oh gitu. Saya contoh, tapi waktu itu saya kasih sama Dian mungkin belum dengar, tapi pada saat itu produsernya sudah tahu. Namun lirik belum saya bikin. Belum sempat dikasih sama itu. Akhirnya saya coba nih kasih ke dengerin nama pihak musika. Terus dikasih coba ke Krisya. Langsung Krisya memilih, dan dia memilih 2 lagu. Jadi ada 2 lagu saya di Krisya. 1 lagu Januari yang Indah. Ya. Nah, itu setelah itu ternyata Krisya suka banget. Dia bilang, Rian gimana nih, ini mau nyanyi ini. Ya udah, aku bilangnya kan. Terus gimana liriknya? Liriknya ntar aku bikin, belum jadi. Gitu ya kan. Nah, itu jadinya lirik
1 jam sebelum Krisya vokal baru jadi lirik tuh Mas Henry. Itu gila tuh, gue juga ketakutan. Dan itu di studio aja, on the spot. Dia mau datang take vokal jam 11. Oke. Ya. Jam 8 pagi hari Senin itu belum ada liriknya. Ya. Nah, jam 9 baru selesai. Selesainya juga nggak sampai 1 jam. Langsung aku ke musika. Aku udah nongkrong di pikiran mereka, udah siap, udah ready dari kapan, padahal baru jadi. Itulah sendiri lagi tuh. Oke, paham. Yang sendiri lagi yang tinggal aku sendiri. Betul. Dalam kopi ini, itu dia. Mengapa, oh mengapa? Nah, itu dia. Mengapa, oh mengapa kau tinggalkan diriku? Dan itu yang nyanyiin Ariel itu Masif juga ya? Ariel. Kalau Rian cuman waktu itu aku nge-vlog sama dia iseng nyanyiin secara ini gitu, langsung aja gitu. Oh, tapi dia tidak ada recordingnya si Rian Masif? Tidak, itu hanya Ariel aja. Oke. Mas Rian cerita dong, awal jadi pencipta lagu gimana sih? Aku tuh sebetulnya jadi pencipta lagu nih aku tidak punya cita-cita untuk menjadi pencipta sebetulnya. Jadi ciptanya waktu pengen jadi penyanyi? Aku memang nyanyi. Aku dulu di tahun 76 itu finalis bintang radio remaja TV Sumatera Utara. Oke. Ya. Lantas begitu aku mau coba bikin contoh vokal di Jakarta sama satu orang namanya Peter Gonzalez, orang radio. Dia bilang, gue mau bikin contoh vokal lo. Yuk, begitu dia bilang, mau lagu apa lo? Aku bilang, aku mau lagunya Rollis, karena aku suka sama Rollis. Oh, dia bilang, aku nggak mau, aku maunya lagu lo sendiri. Dia bilang, aku ada lagu, cuman aku masih malu Mas Hen, waktu itu. Dia bilang gini, kalau lo nggak mau, kita gagal bikin contoh gitu. Terpaksa dong nih, terpaksa aku bikin lah, rekam lah. Begitu rekam dia bilang, oh gila lo, ternyata lo keren banget. Dia bilang gitu kan. Nah, dan itu masih belum ada cita-cita untuk bikin lagu lagi. Lantas aku ketemu sama Bang Rinto mendiang waktu itu. Rinto Harahap. Begitu ketemu sama Rinto bilang, ini suara saya Bang, bagus. Dia bilang, lagu siapa? Lagu saya Bang, bagus. Kalau gitu lo mau nggak kerja sama gua? Dia bilang, oh mau Bang, oke. Kalau gitu mulai besok lo gua kasih satu ruangan, satu gitar, satu tape. Ini buat lo bikin lagu. Jadi sebelum aku bikinin lo lagu, lo bikinin dulu lagu untuk penyanyi-penyanyi gua. Dia bilang, wah kejebak tuh. Itu mulai penyanyinya Lollipop ya? Lollipop. Untuk Diana Nasution, untuk Iis Sugianto, untuk semua penyanyi dia. Ya kan? Akhirnya begitu aku pulang, besok aku bikin lagu, aku kasih sama Iis masuk. Itu tahun 81 tuh. Nah, itu awalnya. Jadi kejebak, akhirnya aku mencintai dunia tulis-menulis ini. Itulah hadiah mulainya. Berarti berawal dari bintang radio sebenarnya. Iya, dari nyanyi sudah masuk grup-grup di sana sini, hanya sekitar vokal grup. Aku nggak ngeband. Adapun kalau vokal band sebagai band-band biasa lah, ya kan. Tapi tidak di recording gitu. Dan selain ciptain lagu kan juga rekaman tuh. Oh ya. Bang Rian sendiri pernah juga duet dengan Bang Richard ya? Betul, 2R dan Nato. Ya, betul. Sampai sekarang Bang Rian udah punya berapa album zaman itu sampai sekarang? Aku album pertama tahun 82. Itu Gadis Manis Kota Kembang. Tidakkah kau tahu akan diriku? Ya. Yang kedua tahun 83, 84, ada 85. 86, 87 pun ada, tapi ada di kompilasi. Ya, terus sampai 89 itulah Emosi dan Emosi. Lantas 91 pas 92 itu untuk Mama. Sebelumnya aku juga ada berempat sama Iga Mawarni, Air. Ani tahu. Ya kan, sempat. Terus 90 ke atas sudah kebanyakan order lagu orang Mas Hen. Udah di belakang layar deh. Nggak bisa nyanyi udah. Karena begitu aku bikin lagu untuk aku, orang menawar. Mas ini bagus banget buat kita tuh. Akhirnya kok kasih, ya kan. Ya udahlah, gue bikin lagu aja dulu. Bikin album gampang lah, gitu. Berarti untuk rekaman
yang paling saya ingat Emosi dan Emosi sih. Oh iya, itu memang luar biasa waktu itu. Sempat kejual berapa kopi? Artinya begini, kalau kopi ini kan semua tertutup produsernya. Saya bingung. Semua yang saya ngobrol di YouTube jawabannya begitu. Zaman dulu nggak jelas, zaman dulu ngambang, zaman dulu tertutup. Fakta, itu fakta, iya kan? Yang aku tahu, aku simpan tuh ada aku bikin klip aku bahwa itu pada aku nyanyi itu tahun Emosi dan Emosi itu aku 9 minggu berturut-turut di tangga pertama, Mas. Ya. Indonesia, ya kan? Nah, itu bagi aku cukup puas aku. Karena kalau duit aku bilang tanya duit, lu tanya sama yang punya aja lah. Iya. Ya, kayak gitulah. Berarti nggak ketahuan berapa penjualan? Nggak ketahuan, mana tahu. Nggak Atau pernah mungkin tahu dapat penghargaan, pirangan emas atau apa gitu nggak dapat? Nggak tahu. Begini, kalau sudah ada nanti penghargaan, pasti kejebak dia kan? Bener, bilang dikasih penghargaan, bilang angkanya segini, pastinya nggak tahu. Ya itu dia, iya kan? Ya, dapat penghargaan pun misalnya nih, Ermi Kulit misalnya dengan lagu Pasrah, sampai sekarang Pasrah itu kan. Aku nggak tahu penjualannya itu dari sejak awal sampai sekarang pun. Tapi kita lihat YouTube-nya juta-juta kan, ya udah biarin aja lah Mas ya. Lah tapi hak ciptanya dipegang masih Bang Rian dong harusnya. Tetap kalau hak cipta tetap aku punya, itu nggak bisa berpindah lah. Atau nggak dibeli sama si Musika Bu Acin, nggak beli? Nggak boleh Mas, itu nggak boleh kita jual. Oh gitu. Itu tak ternilai itu, nggak boleh itu. Warisan buat anak-anak juga itu. Oh iya dong, itu artinya nggak boleh berpindah, ya kan? Nah, itu sebetulnya begitu. Tapi kalau ada orang yang dia menjual beli, aku anggap itu bohong juga sih. Nggak pernah lah ada pencipta yang mau menjual, terkecuali apa ya? Belum pernah aku temukan gitu Mas. Jadi aku nggak bisa kasih jawaban. Iya juga sih. Takutnya juga jadi ngaco ntar kalau pemiliknya siapa. Ya itu dia. Ya kan? Bahaya itu. Ya kan? Maka aku tidak pernah mau ditawar orang, mau Rian lepas. Enggak lah, aku bilangin. Pakailah, kita kan seniman. Aku nih seniman aku lebih tinggi daripada sebagai dibilang orang apa namanya untuk bisnis lah ya. Tapi jangan bisnis ini membunuh perasaan dan membunuh kita punya harga diri gitu. Itu yang aku nggak mau. Iya juga. Terus Marian di YouTube ketemu dong lagu-lagunya di cover sama orang lain? Ada tetap ada. Tapi aku diam aja Mas. Aku diam aja. Hak ciptanya gimana? Copyright-nya? Sebenarnya itu ada yang ngurus. Tapi ke kita juga ya abu-abu. Iya kan? Susah ya jadi seniman di Indonesia ternyata ya untuk hal ini. Mas Henry, kalau orang bilang abu-abu Rian, aku bilang bukan abu-abu, bilang hitam, aku bilangnya. Karena abu-abu itu nggak ada, yang ada cuma hitam, kalau nggak putihnya nggak Mas. Kalau abu-abu itu unsur hitam masuk, berarti hitam. Iya dong. Iya. Nah, jadi kalau didengar orang tuh gimana Rian? Aku bilang aku terserah lah. Yang penting gue berkarya terus. Iya kan? Nah, itu dia. Dan untuk satu karya itu beli putus dengan si produser? Oh enggak Mas, kalau itu enggak, itu ada waktu. Dia pemakaiannya, misalnya gue pakai setahun Rian, 2 tahun lah. Ya, kalau dia pakai 2 tahun, nah itu ada nominalnya. Tapi kalau dia pakai lebih dari 3 tahun, ya itu eksklusif. Berarti berubah nominalnya. Nah, tinggal kita ketemukan aja di mana ketemu, di situ aja. Dan masih ngambang juga ujung-ujungnya kayaknya ya. Kenapa? Masih ngambang juga ujung-ujungnya kalau dilanjutin ngambang tetap. Kalau masalah ngambang itu kayaknya ya layangan terus Mas, jadi layangan. Harusnya ada yayasan atau komunitas apa sih yang bikin memperkuat hal itu mungkin? Sebetulnya sudah ada. Iya kan? Tapi juga tetap sama kitanya nih, makanya kita yang terinjak sangat itu adalah pencipta Mas. Nah, iya kan, terinjak sangat, ini jelas banget. Kan udah ada tuh namanya LMK yang ngurus-ngurus kita semua tuh. Ya KCI. Nah, itu KCI itu ada LMK namanya. Oke. Iya kan? Terus di backup oleh LMKN. Oke. Tapi kita juga nggak tahu.
berapa yang kita dapatkan, bahkan yang dikejar-kejar orang itu rame-rame itu adalah karya-karya kita kan, bukan karya saya sendiri, tapi karya-karya teman-teman semua. Kalau udah bicara kayak gitu, wah, udah nangis Bombay. Aduh. Dan biasanya jual lagu ke produser itu zaman itu include musik atau hanya petikan gitar atau gimana? Tergantung, ada kita menjual cuman hanya lagu saja, Oke. musik dia yang buat, artinya pihak mereka lah, ya kan. Liriknya pun begitu. Biasanya kita sudah ada lirik, sudah ada notasi, kita bikin contoh aja, pakai gitar, apakah instrumen lain. Kadang-kadang kita bikin juga sudah jadi untuk membuat mereka kupingnya lebih enak mendengar. Biasanya Berarti kan bikin produser sampel gitu. dulu. Ya kan. Tergantung sampelnya. Kalau kita pakai gitar, produser itu belum tentu paham. Jadi dia dikasih repop yang banyak, dikasih sesuatu ini, mereka dengarnya wah ini baru hebat, padahal lagunya itu juga, ya kan. Tapi maklum lah, mereka kan pedagang, bukan pemusik kan. Nah, jadi itu sah saja. Berarti harga satu lagu tergantung paketnya, ada yang paketnya pakai gitar, ada yang komplit, bla bla bla, dan harganya relatif. Bukan gitu. Kalau satu lagu itu mau dibikin dengan apapun, tetap harganya harga kita. Oke. Ya kan? Hanya cuman membuat supaya lagunya terdengar enak banget, jadi sehingga mereka mau ngedeal sama kita. Karena kalau kita bikin biasa-biasa aja, mereka nganggep gini, kok kurang enak ya. Ini maka saya bilang tadi banyak dibohongin. Jadi artinya gini, lagu yang bagus belum tentu hanya harus dengan musik, karena lagu yang bagus itu dinyanyiin dengan siulan aja pun sudah bagus gitu. Oke, benar. Iya kan? Nah, itu dia. Ditambah lagi dengan penyanyi yang makin keren, jadi makin mahal lagu itu. Sudah jadi itu. Ini saya sekarang lagi kebingungan. Ada beberapa lagu saya yang harus dinyanyikan dengan penyanyi-penyanyi yang memang ya kualitas tanda kutip Mas ya. Ya. Kan beda genre anak sekarang. Ada beberapa lagu yang saya memang tetap bikin untuk konsumen sekarang. Tapi kita kan kangen nih lagu-lagu yang ya bukan dibilang bobot gimana ya. Legend itu lagu-lagu yang bagaimana kan tahu Mas Henry? Ya. Iya kan? Lagu 80-90 tuh legend semua tuh. Oh legend. Kalau kemarinya ya bukan saya memvonis, tapi ini fakta. Kalau di karaoke yang nyanyi kan lagu-lagu legend kan? Ya. Iya kan? Nah itu dia. Jadi cara pembuatan pun dengan kita dulu anak-anak sekarang beda tuh Mas Hen. Oke. Sekarang udah digital. Kita notasinya kita betul-betul kita perhatikan dari segi lirik, ya kan, kemauan. Jadi dan melalui situasi yang sangat rumit dulu, harus meja pertama, baru meja kedua, ya kan? Meja pertamanya itu ya dia punya orang pegawai kantornya untuk mengumpulin yang dia rasa ini boleh nih lagu ini masuk. Habis itu masuk ke produser. Ke produser dia lempar ke penyanyi, dari penyanyi lempar ke arranger, karena pada saat itu kayaknya arranger lebih kuat menentukan. Makanya ada 4 tahapan, ya kan? Dan tidak semua lagu. Kalau sekarang kan kita punya TV sendiri udah, Mas Hen. Mau bikin lagu kayak apa aja, silakan aja lo punya TV sendiri, nyanyiin aja. Iya. Ya kan? Sekarang musik juga bisa MIDI. Itu dia, dia. Ya kan? Burung aja pun kita rekam burung, kita kasih note dia bisa nyanyi burung itu jadinya. Iya, benar. Nah itu dia. Ya efek kecanggihan sih sebenarnya. Cuma ujung-ujungnya ke originalnya kadang-kadang nggak dapat juga. Nggak dapat. Makanya lagu kan susah disiulin lagu sekarang. Iya kan, coba aja. Benar. Marian gini, kan udah segitu banyak lagu tuh, nggak ada rencana mau bikin the best-nya Rian Kyoto dengan penyanyinya siapa, atau mungkin Bang dia sendiri yang nyanyiin? Saya ada rencana memang Mas. Saya pengen lagu-lagu saya yang hit itu, saya pengen dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi muda. Nah itu anak-anak milenial lah yang nyanyiin. Ya silahkan siapapun mereka, kita bangun penyanyi-penyanyi yang muda, ya. Lantas yang acara itu nanti dibikin, dikemas, bukan hanya untuk ini aja, tapi dipublish secara kita bikin konser. Ya. Nah, di dalam konser itu kita hadirkan penyanyi-penyanyi aslinya. Nah, benar. Iya kan? Mereka lihat aja, ya kan?
Mereka mendengar, wah dulu aku nyanyinya seperti ini. Dia tidak ada saling menghukum, ya kan? Kan beda nih, ya kan? Sehingga tahun 80-an 90 tuh begini, tahun 2000 ke atas tuh seperti ini. Ya masing-masing aja, ya kan? Jadi mereka cuma nonton aja, datang hadir. Yang nyanyi kan anak-anak muda. Ya paling tinggi usia-usia 40 lah, 35 mungkin gitulah. Tapi mendapatkan yang memang betul-betul kualitas ini di usia-usia 20 bawah belum ada. Ya. Sulit dia. Benar. Iya kan? Nah, itu biasanya di atas 30 tahun tuh biasanya tuh yang mereka mampu betul-betul menyanyikan lagu itu. Jadi bukan sekedar viral. Kalau sekarang kan viral, Mas. Ya. Viral kan belum tentu, ya Mas ya. Paham. Nah, lagu ecek-ecek aja kadang bisa viral. Padahal enggak gitu kan? Iya, itu dia. Jadi nggak kita bisa samakan. Wah, ini artisnya viral, dia artis apa bukan? Seniman apa bukan? Karena dia duduk-duduknya juga bisa viral, main-main dengan salah not juga bisa viral, kan gitu kan? Nah, bukan kita mengklaim mereka salah, tidak. Ya. Ya kan? Tapi begitu ditarik ke area yang ini, ya dia bukan itu gitu. Ya kan? Sekarang buat pengen ngetop banyak cara dan gampang sebenarnya. Mau jadi orang gila di TikTok bisa ngetop. Ya teriak nggak jelas kan? Gitu kan bisa terkenal. Iya. Ya itu. Padahal prestasinya nggak ada. Kita tidak mau ke sana. Tapi kita tidak mau ke sana, Mas. Iya kan? Nah, saya ada beberapa di bawah saya artis. Katakanlah salah satu Litali misalnya. Saya masih megang ada artis umur 14 tahun. 9 tahun pun saya ada pegang. Oke. Ya, mungkin dalam bulan ini saya akan publish itu. Iya kan? Nah, saya bilang sama artis saya, jangan pernah berhenti berkarya, berbuat. Jangan lihat kiri kanan. Nonton boleh kiri kanan, nonton. Tapi jangan terpengaruh situasi mereka. Ilmunya yang diambil. Saya sampai detik ini masih belajar, Mas. Saya bisa 5 jam saya sehari nonton YouTube itu musik. Ya kan? Nah, jadi ayolah, karena kita menjadi seniman ini kan bukan mengejar duit. Ya. Ya kan? Kita untuk berbuat sesuatu yang kita mampu, kita publish. Orang ada kepuasan pastinya. Oh iya, itu nomor 1. Kalau bilang orang duit puas nggak dong? Wah, ini beda tempat nih saya bilang ini. Kalau duit itu ketika kita mau beli sesuatu barang, kita punya duit, kebeli, puas tuh. Ya kan gitu kan? Pak aman kebeli. Tapi kepuasan secara batin tidak ada di situ. Beda kan? Dengan lagu kita dinyanyikan orang atau didengar di radio yang paling kecil, tapi itu lagu saya ya. Itu beda sekali. Paham. Ini untuk seorang pencipta lagu bisa kayak gini. Lagu itu dibeli sama si produser atau si penyanyi dengan harga sekian. Ya. Mungkin karena lagu itu belum terkenal, mungkin harganya angkanya kecil. Ternyata lagu itu booming. Setelah itu muncul bonus, angkanya memuaskan nggak sih? Tergantung juga, Mas. Tergantung juga. Jadi ada rezeki kalau saya bilang, ini ada rezeki yang ada orang dia recordingnya di tempat A. Dia begitu lagu itu hit, dia mendapat sesuatu yang kadang tidak pernah terpikirkan dia. Tapi ada perasaan kita ini kalau hit dia akan lebih, bahkan dia sudah berjanji. Ternyata nggak juga, makanya saya bilang ini samar aja lah, nggak bisa dijelaskan. Nah, jadi keberuntungan di pihak, apalagi dulu kan ada RBT. Ya. RBT itu penciptanya, wah luar biasa tuh pendapatan dia. Tapi kan itu abal-abal, itu kan penipuan. Iya. Iya kan? Lagu itu tidak bisa di-unrack. Ya kalau dia lemparkan ke 100 juta, ya berarti 100 juta kali 7.000. Ya. Ya unrack nggak bisa, perpanjang terus orang. Perpanjang terus. Lantas berapa? Usaha orang dihajar terus. Nah, mungkin pencipta dapatnya angkanya bisa 500 juta sampai 1 M. Itu dia dapat 7%. Bayangin produser mendapatnya 93%. Bagaimana tuh ya, Pak? Hah? Capek nggak? Ya kan gitu kan. Udah, tapi dengar-dengar pusing lah, ya kan. Nggak mau ngingat-ngingat begitu, yang penting sudah berbuat apa yang kita mau sampaikan, nyampe, ya kan. Apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki. Ya kan, kita nikmatin aja, Mas.
Ya, yang Ya. penting kita selamat, nyaman. Ikhlas Iya juga mungkin ya di balik itu. Nomor satu itu dulu. Ah. Kalau enggak udah lama darah tinggi mas kita mas, udah stroke lama nih. Saya banyak ngobrol dengan beberapa penyanyi dan pencipta, pasti bahasnya gimana penjualan abu-abu, mana paling tinggi abu-abu, angka berapa bonusnya abu-abu, nggak jelas. Aduh, berarti produser dulu enak banget ya? Oh, sangat enak. Jadi belakangan pernah saya ketemu berapa tahun yang lalu. Ya. Saya ketemu lagi dengan dia, ya tapi dia baru meninggal ya. Jadi dia cerita begini, Rian, oh sekarang tuh susah loh, ya. Dulu dia cerita susah, dulu waktu dia cerita, oh kita susah lah. Nah belakangan dia cerita gini, Rian sekarang susah loh. Kalau kita dulu gila loh, kenapa? Kita nggak ngeluarin budget, orang udah order, dia bilang, coba ada. Jadi mereka nggak keluarin. Iya kan, makanya kalau bagi saya gini aja lah. Saya bersyukur dengan kondisi sekarang. Artinya kita sudah menjadi produser sendiri, semuanya kita sendiri. Nah, jadi itu udah jelas kalau ada orang yang melihat kita, ada yang orang mau menonton segala macam, itu jawabannya. Bagi saya itu aja. Ya kan, kalau kita kait-kaitkan susah karena pembagian itu juga ya tadi anak-anak teman-teman bilang abu-abu juga. Dan Ya, sekarang produser sendiri bisa pemasaran sendiri, distribusi sendiri, semuanya via semua digital. Udah beres. digital. Kita nggak jual fisik lagi. Mereka. Tidak ada. Bahkan digitalnya kita pun sendiri sudah sama dengan apa yang ada di dunia ya kan. Ada di Spotify bla 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 gitu kan. Itu kita sendiri yang memasukkan. Jadi kita tidak sama orang lagi. Kalau dulu kan melalui label, ini enggak, kita jadi punya label sendiri. Kyoto Musik tuh. Ya kan? Okay. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, lo masukkan di gua nggak akan bohong karena kita bisa buka laptop, berapa uang lu di situ. Transparan lah ya. Oh, jadi ya nggak bisa bohongin. Ya kan? Nah, makanya sekarang ini banyak juga produser-produser yang pingsan, yang mati suri banyak tuh. Ya kan? Mereka mau memproduksi lagi, mereka mau beli lagu susah, mahal. Ya. Ya kan, cari artis pun mereka bingung. Ya. Artis itu sekarang sudah berdiri sendiri. Ya. Iya kan? Mereka mau gunakan dia punya yang lama. Iya kan? Tapi itu juga harus ada izin. Ketika kamu lebih dari 25 tahun, itu harus begitu Anda publish, Anda harus izin dulu dari si pencipta. Kalau enggak kena pasal. Ada publishernya lah. Itu yang heboh Mas. Yang diminta oleh beberapa produser kemarin, dia minta 70 tahun. Ya mana bisa, enak aja. 25 tahun juga udah kelamaan. Ya kan? Jadi kalau dia mau bangun, karena kan dia sulit untuk menjual yang itu aja. Iya nggak? Udah terlalu lama. Ya kan? Tentu dia mau cari penyanyi yang lain, tapi dia nggak mau memberi sesuatu kepada kita, tidak mau dia lagi kontrak gitu. Ya nggak bisa. Oke, paham. Dan sekarang mereka mau ngontrak lagu kita, harganya sangat murah Mas. Bukannya Bang Rian udah punya nama, aku masih murah aja. Begini, mereka mau lagu-lagu yang lama dulu, gitu lah. Lain kalau lagu baru. Lagu-lagu yang lama kita bayar sekian loh ya. Kita cuma bikin cover aja kok. Itu alasannya. Oke. Alasannya cover. Cuman saya selalu bilang, you boleh bayar dikit, tapi jangan 3-4 lagu, saya nggak mau. Kalau mau 10 lagu gitu loh. Oke. Iya kan? Nah, itu cara kita lah. Paham. Tapi ada terus juga. Untuk penyanyi yang dulu, ya lagu-lagu yang lama, master-masternya masih ada dong? Kayak Kembali, Pasrah, masih ada masternya? Masih. Tapi itu masternya kan kalau Kembali itu Novia itu kan, tentu kan dia di bawah labelnya Musika. Oke. Masternya milik Musika. Gitu. Makanya sekarang banyak orang mau bikin, akhirnya mereka minta sama saya, Mas Rian kita mau bikin dong. Ya mereka harus bayar untuk membuat menjadi master mereka punya gitu. Dibikin di remaster lagi lah, bikin master ulang. Betul. Jadi master itu jadi milik dia gitu. Oke. Kemarin kan Marian kirim ke saya tuh yang Litali ya. Ya. Warnanya masih warna Rian Kyoto loh. Hebat loh. Iya, Rian Kyoto tetap Rian Kyoto Mas.
Ya. Jadi Maksud saya tetap ada nggak kena warna. polusi dengan dengan warna-warna sekarang, enggak gitu loh. Ini Rian Kyoto banget gitu. Tetap mas. Itu tetap karena notasi itu kan sudah kita melepaskan itu kan bukan kita ada abal-abal apa artinya bukan bermain-main. Ya. Ya. Suasana bisa dibikin saat sekarang. Suasana itu kan masalah suasana mas. Ya. Not kan notnya cuma do re mi fa sol la si do di re ri. Itu aja Cuma diputar 12. ya. Berputar. Sekarang beginilah lagu yang sama dinyanyikan waktu berbeda, orang yang berbeda, suasana berbeda dia. Oke. Buktinya waktu Krisna bawakan lagu saya sendiri lagi, kan dia melo habis tuh. Ya. Begitu dia Noah, Beda jadi warna. band dia kan. Aha. Nah, dan siapapun kalau dengan cara mereka nyanyikan akan berubah. Nah, tinggal orang-orang sekarang, manusia sekarang ini publik, lo milih yang mana? Ya, paham. Kan gitu. Nah, itu aja. Notnya sama juga. Iya sih. Ya walaupun musiknya dibedain kayak ya kemarin saya balik kembali ke Litali tadi, walaupun Ya. musiknya udah musik sekarang, tapi warnanya Rian Kyoto-nya kuat. Hebat. Iya, itu yang selalu saya miliki, Mas. Saya tidak mau menjadi orang lain, Ah. ya kan? Nah, ini ada satu lagu saya nggak tahu si Ariel mau apa enggak, tapi saya sudah kirim kemarin sama dia. Ya kan, Ariel, gua punya lagu nih, dia belum balas, ya kan? Bagaimana baru? kalau lu lagu baru, Mas? Oke. Liriknya tuh menceritakan, saya bilang lu liriknya keren banget. Saya tulis liriknya, saya kirim kayak WA sama dia, ya kan? Nah, Aha. saya mau coba bagaimana lo menyanyikannya. Karena kalau dinyanyikan secara R&B, dia jadi R&B. Kalau di Oke. hip-hop, dia jadi masing-masing. Tapi saya pengen, real tuh lu bikin dengan gaya Noah. Tapi saya nggak tahu apakah dia mau, apa tidak, apakah dia sudah, itu belum ada jawaban pokoknya. Tapi paling tidak, kalau dia tidak deal, saya akan mencari penyanyi yang, karena ini lagu, Bunglon Mas, bisa kemana-mana dia. Bukan lagunya Ini buat konsep ngeband apa aja, gitu, bukan? Bisa di band pun enak. Oke. Ya kan, mau diapain aja pun bisa, karena bahannya sudah enak gitu. Ah. Nah, itu baru ya kan. Terus ada berapa? Lagu saya baru ada sekitar di atas 50-75 lagu Mas, yang belum selesai liriknya ada sekitar hampir 100 kalau saya lihat di data saya. Ya. Dan Litali sendiri saya sudah bikinkan lagu sekitar 13 lagu. Oke. Baru semua itu. Paham, Ya kan? paham. Nah, karena dia mampu bernyanyi dengan bagaimana, saya kagum sama dia, ya kan. Di samping ada anak-anak muda lagi, pun seperti itu. Saya direct mereka, saya ajarin sampai anak yang umur 9 tahun ini. Keren Mas. Nanti kalau sudah itu publish, saya akan kirim sama Mas Henry. Oke. Beda dia nyanyi anak-anak ini. Dia tidak nyanyi seperti anak-anak biasa. Ya, paham. Dengan warna dia lah jatuhnya ya. Warna dia keren Mas, keren. Namanya Alexa. Anak Samarinda Mas. Saya artis saya dari Samarinda ada 4. Oke. Di Jakarta nih ada dua orang dari Jakarta. Oke. Nah, saya pegang itu aja, nggak usah banyak-banyak. Benar. Selain ada nyiapin lagu buat Ariel nih yang masih belum dari Arielnya, ada siapa Ya. lagi? Ada beberapa sebetulnya yang saya belum temukan penyanyinya. Oke. Makanya saya lempar juga ke penyanyi Malaysia. Oke. Ya. Jadi karena saya kan sering di Malaysia sebelum COVID, saya kan mundar-mandir terus. Ngomong-ngomong Malaysia, tadi kan ada lagu dinyanyiin sama Sheila Majid apa? Aku lupa deh. Sheila Majid sama Cinta Jangan Kau Pergi, ada Siti Nurhaliza, Datuk. Oke. Nah, Cinta Jangan Kau Pergi kan juga pernah nyanyiin sama Vidi Aldiano deh. Jadi, Ya. itu sudah dinyanyikan oleh mungkin lebih dari 10 Mas. Sama Vidi saya dengar, sama Sheila juga. Pertama Sheila Majid. Ya. Kedua Vidi. Ya. Sebelum Vidi ada Mas, Idol dulu. Oh iya 10 benar. orang Pak Idol. Benar. Nah, terus ada namanya, ada bintang film siapa namanya lupa saya, ya kan, Anggi, ada Anggi. Iya kan, ada Anggi, ada, itu banyak sekali tuh. Nah, kalau Cinta Jangan Kau Pergi itu
lebih ke itu lagu berdua Mas. Liriknya saya 100%, ya kan. Kalau notasinya ya sudah berbaur lah, ya kan. Saya bilang bahwa ini lagu berdua, ya kan. Memang liriknya saya yang nulis. Oke. Lagu untuk Vidi nggak pernah khusus buat dia, nggak pernah bikin? Belum bikin, belum pernah bikin. Oke. Dan sejak dia bawa lagu itu, dia terus kesana kemari soalnya. Oke. Saya berpikir, karena saya banyak yang penyanyi lain Mas. Malaysia aja ada berapa vokalis sebetulnya. Oke. Ya kan? Di Jakarta pun banyak, cuman kan belum terekspos. Ya, benar. Nah, itu dia. Mariangka tadi bilang kalau ciptain lagu zaman dulu benar-benar musik real. Ya. Benar-benar band lah atau apa gitu kan. Sekarang kan udah MIDI. Nah, lagu-lagu yang ciptain sekarang udah masih pakai manual tadi atau udah MIDI? MIDI itu kan cuman kerja cepat aja Mas. Ya. Iya kan? Kerja cepat. Terkadang kalau anak sekarang dia bisa copy yang part pertama dia copy ke ketiga. Kalau saya nggak mau. Saya beda Mas, part pertama sama kedua saya berbeda. Jadi tetap manual dia. Nggak mau saya di-copy, nggak akan bisa di-copy, beda dia. Oke. Pasti sekian ketukan dibedain, sekian ketukan dibedain. Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Jadi tidak bisa di-copy, makanya sulit orang kalau nyanyi lagu Rian Kyoto nggak bisa copy. Karena yang pertama berubah dia yang kedua. Kalau orang kan nggak ada part 1, kedua sama ref gitu, saya nggak mau. Malah zaman dulu lagunya Kembali Novia Kolopaking, ref pertama, ref kedua walaupun dengan lirik sama tapi tarikan nafasnya beda loh. Iya. Zaman itu udah seperti itu dan sekarang dipakai orang, padahal zaman itu udah dipakai duluan sama Bang Rian ya. Ya, sudah memang membuat sesuatunya dari hati sih. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang bilang sulit loh, saya bilang jangan bilang sulitnya, karena bikin lagu itu nggak ada yang ini gampang loh, nggak ada. Bikin lagu itu tentu dengan sesuatu pemikiran, perlu banyak konsentrasi pasti, ya kan? Suasana, mood itu nomor satu. Benar. Jadi kalau tidak ada satu pencipta pun yang dia tahu akan lahir karya itu akan meledak, tidak ada. Ya kan? Karena banyak faktor. Lagu keren, penyanyi cantik, dipublish dengan baik juga belum tentu juga. Hoki juga ngaruh. Ya. Ada dulu namanya lagu saya di Reza Herlambang tuh, Janji Putih. Oh, kau hitamkan janji yang putih. Ya kan? Tahu. Itu luar biasa tuh ngebangun dia waktu itu. Ya kan? Nah, tapi ada lagu yang biasa-biasa aja dia muncul gitu. Ya kan? Nah, tapi memang kembali lagi Mas, kalau saya tidak pernah mau mengulangin yang lalu. Artinya dulu pernah ini gue bikin kayak gitu loh, saya nggak mau itu. Saya bikin yang lain, tetap bikin yang lain. Kalau bilang orang enakan lo, itu kan lu, ini kan gua apa yang terserah gua dong kan gitu kan. Apa yang saya mau buat saya buat. Orang nggak suka kan tujuannya kan dulu sama aja. Kalau produser bilang Rian kamu harus bikinnya gini, saya bilang loh kok lu yang ngatur saya bilangin. Kan yang bikin lagu gue. Iya, paham. Iya kan? Nah, jadi kalau saya lebih ke situ Mas, makanya agak susah saya diajak kerjasama sama label-label. Ya kan? Karena unsur seniman saya ini lebih tinggi maksudnya. Iya. Iya, benar. Terus gini, untuk musik-musik yang zaman sekarang ada komentar apa? Lagu-lagu ciptaan anak muda sekarang? Lagu sekarang ya karena dengan situasi mereka itu jadi enjoy Mas. Lagu-lagu sekarang enjoy aja ya. Iya kan? Nah, enjoy. Didengarnya ya itu apa adanya kan. Itu memang digemarin anak sekarang seperti itu. Ya kan? Zamannya seperti itu. Ya kan? Kalau saya bilang apa? Iya, tapi kalau kita keluar Mas ya, di sana mereka masing-masing dengan genre mereka. Kalau kita kan enggak nih, lebih banyak nih. Oh ini lagi bikin gini, oh kayak dia nih bikin semua, sama. Latah Ya banyak kan? di sini. Nah, dan anak sekarang membuat lagunya juga terserah aja lah bagi saya gitu ya. Mereka tidak jaga. Kalau kita dulu kan attitude-nya tinggi nih bikin lagu nih, ya kan? Akhlaknya tinggi, ya kan?
kita melepaskan kata demi kata itu hati-hati tuh Mas. Ya. Iya kan? Aha. Kita cari tuh sinonim daripada bahasa-bahasa ini sehingga dia teratur. Kalau sekarang kan enggak. Iya kan? Nah, ini yang tapi ya karena mungkin situasi seperti itu ya silahkan saja, tapi jangan bahasa diobrak-abrik. Itu harus ada pasal juga itu kalau menurut saya. Aha. Iya kan? Paham, Nah, paham, kayak paham. gitu, Mas. Aha. Biasanya Bang Rian dapat inspirasi atau ide atau apalah namanya saat apa sih?